Vina yang merasa sedih atas kematian kekasihnya harus kembali menelan pil pahit ketika mendapatkan fakta bahwa pria itu meninggal dalam kecelakaan bersama mantan pacarnya. Vina merasa dikhianati, namun sebuah rekaman dari kamera kekasihnya berhasil mengungkap segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Sejak menginjak usia 28. Hidup Vina terasa seperti sebuah acara televisi yang ditonton oleh jutaan mata dengan satu pertanyaan yang terus-menerus diulang sebagai jingle yang membosankan. Kapan menikah? Pertanyaan itu datang dari mana saja? Dari Tante Endang yang menepuk pundaknya saat hajatan keluarga, dari teman-teman lama di reuni SMA yang kini sudah menggendong anak, hingga dari rekan kerja yang usil menanyakan, pacaran buat apa sih? Dosa tahu, mending buruan nikah. Vina biasanya hanya akan tersenyum dan menjawab sekenanya, doain aja, atau nanti juga ada waktunya. Namun, senyum itu semakin lama terasa semakin palsu. Di balik senyum itu, ada rasa lelah dan kesal yang menumpuk. Hubungannya dengan Fahmi sudah berjalan 1 tahun. 1 tahun yang terasa seperti selamanya. Namun di saat yang sama, terasa juga seperti terhenti di tempat. Fahmi adalah seorang videographer. Meskipun gajinya dari pekerjaan utama tidak terlalu besar, ia sering mendapatkan proyek-proyek membuat video yang lumayan menguntungkan. Secara ekonomi, Fahmi sudah lebih dari cukup untuk memulai sebuah rumah tangga, atau setidaknya itulah yang Vina pikirkan. Malam itu, setelah makan malam yang hening di sebuah restoran, Vina memutuskan untuk mengakhiri kecanggungan ini. Ia meletakkan sendoknya, menatap Fahmi yang sedang sibuk membersihkan piring. Fahmi, panggilnya pelan. Fahmi menoleh. Ya, kenapa sayang? Vina menarik napas panjang. Aku mau tanya sesuatu. Fahmi duduk di seberangnya. Wajahnya menunjukkan kesiagaan. Ia tahu nada suara seperti ini. Ini adalah nada bicara yang serius. Apa? Tentang hubungan kita, tanyanya. Langsung ke inti masalah. Vina mengangguk. Kamu serius nggak sama aku? Maksudku, ke depannya, apa yang kita tuju? Fahmi mengembuskan napas panjang. Ekspresinya yang biasanya riang, kini berubah menjadi tegang. Vina, aku serius. Tentu saja, aku sayang sama kamu, jawabnya. Namun suaranya terdengar ragu-ragu, bahkan di telinganya sendiri. Lalu, kenapa kamu gak pernah membahas tentang pernikahan? Teman-temanku, keluargaku, semua terus-terusan bertanya. Aku sudah capek, Fahmi. Suara Vina mulai meninggi. Lelah yang selama ini terpendam, kini menemukan jalan keluar. Fahmi mengusap wajahnya. Aku akan mengusahakannya. Aku janji, tapi aku gak bisa memastikan kapan. Aku butuh waktu, jawabnya. Kata-kata aku akan mengusahakannya terasa seperti tamparan di wajah Vina. Apa yang diusahakan? Mengusahakan untuk mencintainya? Mengusahakan untuk melamarnya? Ia merasa seperti sebuah proyek yang belum selesai bagi Fahmi. Kemarahan meletup di dalam dadanya. Ia tidak bisa menahannya lagi. Mengusahakan apa lagi, Fahmi? Kita sudah pacaran setahun. Kamu sudah punya pekerjaan tetap. Penghasilan tambahan juga lumayan. Apa yang kamu tunggu? Jujur aja, kamu main-main kan sama aku? Seru Vina. Suaranya bergetar. Aku gak main-main. Kenapa kamu berpikir begitu? Fahmi ikut tersulut emosi. Vina tak mau kalah. Lalu kenapa? Apa alasannya? Aku yang dari awal mendekati kamu. Kamu ingat kan? Kamu selalu bilang kamu gak siap pacaran. Jangan-jangan kamu memang gak pernah bener-bener cinta sama aku. Kamu cuma kasihan aja sama aku. Iya kan? Fahmi terdiam sejenak. Kata-kata Vina menusuknya langsung ke ulu hati. Matanya yang biasanya hangat, kini menatap Vina dengan sorot terluka. Kata-kata yang keluar dari mulutnya pun terasa dingin dan asing. Kalau memang kamu gak mau menunggu, ya sudah. Cari aja orang lain yang bisa langsung nikahin kamu sekarang juga, bentaknya. Lalu berdiri dan berjalan keluar. Vina membeku di tempatnya. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada sebuah perpisahan. Itu adalah sebuah pelemparan tanggung jawab, sebuah pengusiran yang kejam. Ia tidak bisa menahan air mata lagi.
Tangisnya pecah di kesunyian restoran yang kini terasa begitu besar dan hampa. Ia bangkit, mengambil tasnya, dan pergi dari sana. Selama beberapa hari berikutnya, Vina tidak menghubungi Fahmi, dan Fahmi pun tidak menghubunginya. Hati Vina dipenuhi dengan campuran emosi yang kacau, marah, kecewa, sedih, dan sedikit rasa sesal. Mungkin ia terlalu kasar, tapi ia merasa punya hak untuk itu. Ia merasa lelah berjuang sendirian dalam hubungan yang stagnan ini. Hingga pada suatu sore yang suram, saat hujan rintik-rintik mengetuk jendela kamarnya, ponsel Vina berdering. Layar menampilkan nama kontak yang ia kenali dengan baik, Ibu Fahmi. Jantungnya berdebar, bukan karena rindu, melainkan karena rasa cemas yang tak beralasan. Ia menduga Fahmi telah menceritakan pertengkaran mereka dan ibunya ingin menengahi. Namun, saat ia mengangkat panggilan itu, suara yang menyambutnya bukanlah suara lembut Ibu Fahmi. Suara itu terdengar asing, serak, dan penuh isak tangis yang tertahan. "Halo, ini Vina kan? Pacarnya Fahmi?" tanya suara itu, terputus-putus, seolah pemiliknya kesulitan bernapas. Vina mengerutkan keningnya. Kebingungan dan firasat buruk merayap di punggungnya. "Iya, ini Vina. Maaf, ini siapa ya?" "Vina, ini Tante Sari, bibinya Fahmi," jawab suara itu. Kini tangisnya pecah menjadi isak-isak memilukan. "Tenangkan dirimu ya. Fahmi kecelakaan dan dia meninggal di tempat." Dunia Vina runtuh, ponselnya terlepas dari genggamannya, jatuh dengan suara dentingan di karpet. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Jantungnya terasa seperti dipukul palu godam, remuk berkeping-keping. Itu adalah pukulan yang lebih menyakitkan dari semua amarah dan kekecewaan yang ia rasakan. Tangisnya pecah, bukan lagi tangisan amarah, melainkan tangisan dari kehilangan yang tak terperi. Ia menyesali setiap kata-kata buruk yang ia lontarkan malam itu, setiap tuduhan yang ia layangkan. Ia ingin menariknya kembali, ingin Fahmi kembali, ingin waktu diputar ulang hanya untuk memeluknya dan mengatakan betapa ia mencintainya. Tapi ia tahu, itu tidak akan mungkin. Ia hanya bisa menangis, dan tangisan itu terasa seperti siksaan terberat yang pernah ia alami. Vina pergi ke rumah Fahmi. Suasana duka begitu pekat di sana. Mata Ibu Fahmi terlihat bengkak dan merah. Ia memeluk Vina, dan mereka berdua menangis bersama. Di tengah isak tangis yang memilukan, seorang sepupu Fahmi yang Vina kenal datang mendekat. Ia mengusap bahu Vina, mencoba menenangkan. "Vina, yang sabar ya. Fahmi pergi bersama Ulfa, pasti ada alasannya." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Vina mendongak, matanya yang sembab menatap sepupu itu. "Ulfa? Ulfa mantannya Fahmi?" tanyanya. Suaranya serak. Sepupu itu terdiam. Ia tampak menyadari telah salah bicara. Ia menoleh ke Ibu Fahmi. Ibu Fahmi menggelengkan kepala. Air matanya kembali jatuh. "Iya Vina," jawab Ibu Fahmi pelan. "Mereka kecelakaan bersama. Ulfa masih koma di rumah sakit." Vina tidak lagi bisa menangis. Ia merasakan dadanya membeku, seolah-olah seluruh darahnya telah berubah menjadi es. Jadi, dia tidak pergi sendirian. Ia pergi bersama mantannya. Fakta bahwa Fahmi meninggal bersama mantan pacarnya menghancurkan hati Vina. Ia tidak tahu kemana mereka akan pergi, apa yang mereka lakukan, atau kenapa mereka bersama. Tapi fakta itu sudah cukup untuk membuat luka di hatinya semakin dalam. Rasa sakit karena kehilangan bercampur dengan rasa sakit karena pengkhianatan. Ia merasa hancur, dikhianati, dan bodoh. Bodoh karena mempercayai cinta Fahmi. Hari-hari selanjutnya dilalui Vina dalam kesunyian yang menyakitkan. Ia sedih karena kehilangan Fahmi, tapi ia juga sakit hati karena kemungkinan Fahmi telah mengkhianatinya. Vina membiarkan pikirannya kembali pada sore itu. Beberapa bulan yang lalu, di sebuah taman kota yang ramai, udara sejuk dan aroma rumput basah setelah hujan sore terasa menenangkan. Tetapi hatinya justru dipenuhi gelisah. Tiba-tiba sebuah dorongan tak terduga muncul di benaknya. Sebuah rasa ingin tahu yang tak dapat ia tahan. Ia ingin tahu seberapa dalam Fahmi pernah mencintai orang lain sebelum dirinya. "Fahmi," panggilnya pelan.
Kamu pernah punya mantan gak? Fahmi mengalihkan pandangannya dari layang-layang. Sebuah senyum tipis, entah itu senyum masa lalu atau senyum tulus, tersungging di bibirnya. Pernah, namanya Ulfa. Kenapa? Tanyanya. Suaranya tenang, tanpa beban. Vina membayangkan sosok Ulfa, mencoba melukis wajahnya dalam imajinasinya, tapi ia tidak sanggup. Sebuah ketakutan irasional menyergapnya. Ketakutan bahwa ia akan menemukan sesuatu yang akan merusak kedamaian yang baru saja ia rasakan. Gak apa-apa, nanya aja, jawab Vina buru-buru, berusaha mengusir rasa tak aman itu. Fahmi tidak pernah membahasnya lebih jauh, dan Vina tidak pernah bertanya lagi. Ia tidak ingin mengungkit masa lalu yang mungkin menyakitkan atau menemukan saingan dalam bayangan. Ia terlalu takut. Ia membiarkan topik itu terkubur, berpikir bahwa ketidaktahuan adalah berkah. Namun, kini penyesalan itu terasa seperti pisau yang memutar di dalam lukanya. Mengapa ia tidak bertanya lebih detail? Siapa Ulfa? Apa pekerjaannya? Umur berapa dia? Di mana ia tinggal? Seandainya ia bertanya, seandainya ia tahu, mungkin semua ini tidak akan terasa begitu menyakitkan. Mungkin ia akan lebih siap menghadapi kenyataan. Mungkin ia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu kini terasa jauh lebih menyakitkan daripada kebenaran apapun. Sekitar 2 minggu setelah pemakaman, saat Vina sedang duduk di ruang tamu, pintu rumahnya diketuk. Ia membukanya dan melihat Ibu Fahmi berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya dipenuhi tekad. Vina, tante boleh masuk sebentar? Vina mempersilakan Ibu Fahmi masuk. Mereka duduk berhadapan. Suasana canggung menyelimuti mereka. Ibu Fahmi menatap Vina, air matanya kembali mengalir. Vina, tante datang bukan untuk bikin kamu sedih lagi. Tapi tante mau kamu tahu, Fahmi cinta banget sama kamu, nak, katanya. Suaranya serak. Tante nggak tahu kenapa dia pergi sama Ulfa. Tapi tante yakin, dia nggak mungkin mengkhianati kamu. Dia itu sudah lama nungguin kamu, ngumpulin keberanian buat lamar kamu. Vina hanya bisa diam. Hatinya sudah terlalu lelah untuk percaya. Tante tahu, kamu butuh jawaban, lanjut Ibu Fahmi. Ini, tante bawa kameranya Fahmi. Tolong kamu lihat isinya. Mungkin di sana ada jawaban yang kamu cari. Ibu Fahmi meletakkan sebuah kamera digital di meja. Sebuah kamera yang Vina kenal betul. Itu adalah kamera kesayangan Fahmi, yang selalu ia bawa kemana-mana. Setelah itu, Ibu Fahmi berdiri, mengusap air matanya, dan pergi. Sepeninggal Ibu Fahmi, Vina hanya menatap kamera itu. Ia ragu untuk menyentuhnya. Ia takut akan menemukan video yang akan semakin menghancurkan hatinya. Namun, rasa penasaran yang tak tertahankan akhirnya menguasainya. Ia mengambil kamera itu, menyalakannya, dan menghubungkannya ke laptopnya. Ia membuka folder berisi video dan menemukan sebuah file dengan judul untuk Vina. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengklik video itu. Layar laptopnya menampilkan wajah Fahmi. Wajahnya terlihat gugup, namun ada senyuman tipis di sana. Video itu dimulai dengan Fahmi yang menyapa Vina. Halo Vina, kalau kamu lagi nonton video ini, berarti aku sudah siap. Aku sudah siap untuk melamar kamu. Vina langsung menghentikan video itu. Sebuah sesak tak terduga mencekiknya. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebingungan. Ia melanjutkan video itu. Fahmi di dalam video terlihat menarik napas panjang. Vina, aku minta maaf ya atas pertengkaran-pertengkaran kita. Maaf karena aku selalu terlihat ragu-ragu. Maaf karena aku bikin kamu lelah. Aku bukan mau main-main. Aku cinta sama kamu. Vina, sejak awal kamu datang mendekat, aku sebenarnya belum siap untuk hubungan yang serius. Aku tahu betapa pentingnya pernikahan bagimu. Tapi ada bagian dari diriku yang masih terlalu takut untuk melangkah. Aku punya luka lama. Luka yang tak terlihat, tapi membekas begitu dalam. Ayahku, dia dulu sering melakukan kekerasan pada ibuku dan aku, lalu meninggalkan kami begitu saja demi wanita lain. Sejak saat itu,
rasa takut itu tumbuh bersamaku. Aku takut akan mengulangi kesalahan yang sama. Takut akan menyakiti orang yang paling aku cintai, sama seperti yang ayahku lakukan pada ibuku. Trauma itu begitu kuat, sampai aku harus berobat ke psikiater selama beberapa tahun terakhir. Vina menghentikan video itu lagi. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis yang memilukan. Ia tidak pernah tahu. Selama ini, yang ia tahu hanyalah kedua orang tua Fahmi sudah bercerai. Tapi ia tidak pernah tahu detailnya. Ia tidak pernah tahu Fahmi harus sampai berobat ke psikiater. Ia merasa begitu bodoh. Bodoh karena ia menuduh Fahmi bermain-main dengannya. Padahal Fahmi sedang berjuang melawan trauma masa lalunya. Ia melanjutkan video itu, tangisannya masih belum reda. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk memberikan video ini padamu. Ketika aku telah berhasil berdamai dengan bayang-bayang masa lalu, aku tak ingin lagi berjalan sendirian di labirin penyembuhan ini, terus-menerus mengobati lukaku sendiri. Aku ingin kamu menjadi obatku. Tiba-tiba Fahmi terlihat berlutut di hadapan layar. Tangannya menggenggam kotak beludru kecil. Dengan mata yang berkaca-kaca, dipenuhi harapan yang begitu tulus, ia berkata, "Vina, maukah kamu menikah denganku?" Tangisan Vina semakin kencang. Ia memeluk laptopnya, seolah-olah ia bisa merasakan kehadiran Fahmi. Betapa tulusnya cinta Fahmi. Ia rela berjuang melawan traumanya sendiri demi sebuah masa depan bersama Vina kini. Fakta bahwa Fahmi meninggal dalam kecelakaan bersama mantan pacarnya sudah tidak lagi terasa menyakitkan. Fakta itu terasa hampa, tidak penting dibandingkan dengan kebenaran yang baru saja ia temukan. Beberapa minggu setelahnya, Ibu Fahmi mengirim pesan padanya. Beliau mengatakan bahwa kondisi Ulfa sudah stabil dan ia sudah diperbolehkan pulang beberapa hari yang lalu. Ibu Fahmi juga menyarankan Vina untuk bertanya langsung ke Ulfa tentang kejadian di hari itu supaya ia tahu kebenarannya. Vina terdiam. Ada bagian dari dirinya yang tidak ingin tahu. Ia sudah berdamai dengan kenyataan yang ia tahu, tapi ada bagian lain yang penasaran. Vina akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Ulfa. Vina tiba di rumah Ulfa pada suatu sore yang tenang. Pintu terbuka dan Vina melihat Ulfa. Wajahnya masih pucat, sebuah plester kecil menutupi bekas jahitan di pelipisnya. Mereka duduk di ruang tamu. Ulfa mengambil napas dalam-dalam. "Vina, aku tahu kamu pasti punya banyak pertanyaan," kata Ulfa. Suaranya pelan dan bergetar, seolah setiap kata terasa sulit untuk diucapkan. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi. Maaf karena kamu harus melewati semua ini." Vina hanya mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Ia menunggu. Ia tahu kebenaran akan menyakitkan, tapi ia siap. Ulfa menunduk, menatap cangkir tehnya yang masih utuh. "Aku psikiaternya Fahmi. Kami kenal dari sana. Aku yang membantunya berobat. Lambat laun, kami memang saling menyukai dan berpacaran." Jantung Vina berdebar kencang. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas dadanya. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya ingin Ulfa melanjutkan ceritanya. "Tapi itu nggak lama. Kami merasa ada banyak hal yang membuat kami tidak cocok. Jadi kami putus. Setelahnya, Fahmi masih rutin datang ke klinik. Tapi setelah dia pacaran sama kamu, dia jarang ke klinik lagi. Dia bilang dia merasa membaik. Dia bilang kamu obatnya." Mendengar kata-kata itu, air mata Vina mengalir deras. Ia menutup mulutnya dengan tangannya yang gemetar. Selama ini, ia pikir Fahmi berjuang sendirian melawan trauma masa lalunya. Padahal Fahmi tidak sendiri. Ada dia, Vina, yang tanpa sadar telah menjadi penawar racun di dalam diri Fahmi. Selama ini, ia berpikir cintanya tidak cukup. Padahal Fahmi telah mengakui cintanya sebagai obatnya. Betapa bodohnya ia, tidak pernah menyadari itu. Ulfa melanjutkan, suaranya kini terdengar penuh penyesalan. "Di hari itu, kami nggak sengaja bertemu di sebuah restoran. Fahmi baru selesai membuat video promosi di sana. Kami ngobrol sebentar. Dia bercerita kalau dia sedang punya masalah.
Dia bertengkar sama kamu, dan dia bilang dia ingin berobat lagi. Aku menawarkannya untuk ikut dengan mobilku menuju klinikku, dan dia setuju. Saat itu, dia sempat mau mengabari kamu, tapi dia takut kamu khawatir. Jadi dia mengurungkan niatnya. Dia ingin membuatmu merasa tenang terlebih dahulu. Vina tidak bisa menahan tangisnya. Tangisannya kini bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan tangisan penyesalan yang mendalam. Ia menangis, menyadari ia telah menyalahkan Fahmi, padahal Fahmi pergi untuk berobat karena dirinya. Ulfa mengulurkan tangannya, mengusap punggung tangan Vina. Vina, Fahmi cinta banget sama kamu. Dia selalu cerita tentang kamu. Dia selalu cerita betapa bahagianya dia sejak bertemu kamu. Kamu gak perlu menyalahkan diri sendiri. Ini takdir. Kamu sudah jadi obatnya, dan dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri berkat kamu. Vina memeluk Ulfa, menangis sejadi-jadinya. Sejak saat itu, hidup Vina perlahan berubah. Ia perlahan bangkit dari kesedihannya. Ia masih sering terbayang Fahmi. Namun kini kenangan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Vina juga tidak lagi tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan. Ia percaya semuanya akan tiba di waktu yang tepat, termasuk pernikahan. Vina berharap suatu hari nanti ia akan menikah dengan orang yang tepat tanpa perlu membuang waktu untuk pacaran.